Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi da'wati fid dharain amin. Babul wuqufi ala dabbati bi Arafah. Utai ki bab nerangno wukuf ing ngatasi kendaraan rumangkang unta di sini bi Arafah ta ing Arafah. Wa bi sanadin sahihin muttasil al-Imam al-Bukhari qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Abi Nasr an Umair maula Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum an Ummul Fadl bintil Haris anna nasa satune para manungsa ikhtalafu iku persulaya sapa nas indaha ana ing ngarsane Ummul Fadl yaum Arafatan dalam dinane Arafah fi shaumi Nabi dalam posone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh sapa ba'du setangen nas para sahabat wa ta Kanjeng Nabi kusa iman wong kang poso. Faqala ba'dhum dawuh sapa setangen para sahabat laisa ora ana sapa Kanjeng Nabi ku bisa iman wong kang poso. Farsal tu maka ngirimno ngaturi sapa ingsun Ummul Fadl ilahi marang Rasulullah bi qadahi labanin kelawan ta'wadah poan wa wa halu ta Kanjeng Nabi ku waqifun wong kang jumeneng ala ba'irihi ing atase untane Kanjeng Nabi fa syaribahu maka ngunjuk sapa Kanjeng Nabi ing poan wau di atas unta sehingga dengan demikian Kanjeng Nabi gak poso didelok wong akeh nggih akeh sing wong ningali lek Kanjeng Nabi tidak berpuasa pada wukuf Arafah itu. Dan nang Medina lepas mboten dari haji Kanjeng Nabi nggih poso nggih. Tapi ketika haji wukuf teng Arafah Kanjeng Nabi mboten poso. Dan memang para ulama mengambil kesimpulan ya memang lek kuat poso ya monggo ketika wukuf juga berpuasa ya mungkin lek pas wukufe pas dino musim dingin nggih eco. Tapi lepas musim panas Masya Allah. Kalau nate pas haji tahun berapa nih? Wukuf di Arafah itu panasnya itu 60 derajat Celcius. Kalau panasnya air mendidih berapa? 100 derajat. Waktu itu panasnya ini 60 derajat. Jadi separuh lebih air mendidih. Kalau nggih ragu-ragu ndak iki termometer keliru apa ya apa tang. Mosok kok 20 derajat. Ya memang betul disiarkan di radio bahwa hari itu memang panasnya 60 derajat. Masya Allah panas. Diceras kali bayu ceras ngoten adem. Pirang menit pun panas malih sampean. Ini. Loh kalau seperti itu masa kita mau puasa? Ya mulai kuat nih, lah ngelili rasanya. Padahal yang sangat diutamakan di waktu hari Arafah itu adalah memperbanyak berdoa, dan itu hari yang sangat mustajab. Tidak ada hari seperti hari Arafah, yaumul istijabah bagi mereka yang ikut haji. Wa babul jam'i baina sholataini bi Arafah rano jama' ing dalam antarane salat loro ana ing Arafah. Wa kana lan ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma idza fatathu nalikane pot ing Sayyidina Ibnu Umar as-sholatu apa salat ma'al imam setane imam jama'a maka jama' sapa Ibnu Umar bainahuma ing dalam antarane salat loro yaitu zuhur dan asar ini dan qasar ini yang menjadi khilaf jamak qasar itu karena apa? Menurut mazhab Imam Syafi'i jamak qasar hanya karena musafir hanya karena musafir. Jadi karena itu jenengan semuanya kalau haji ya diniati dari Indonesia sampai ke Arafah sampai ke Arafah. Artinya apa? Kamu ketika sudah
mukim lama di Mekah sampai berhari-hari di Mekah sambil nunggu tanggal 9 untuk berangkat ke Arafah, atau tanggal 8 lah. Tanggal 8 berangkat ke Mina, bermalam di Mina, terus pagi hari baru ke Arafah. Sing ngaji plus ngoten. Nah, sing ngaji biasa enggak ya langsung malam 9 itu langsung ke Arafah. Dan niat dari maktabnya masing-masing. Niat haji bagi orang yang haji tamattu, yang paling banyak ya tamattu. Nah, karena itu Imam Syafi'i ngukurnya bukan kalau dari Mekah ke Arafah, Mekah Arafahnya berapa kilo, paling selawi kilo. Tapi ngukurnya dari Indonesia sampai ke Arafah. Sehingga kamu boleh jamak dan qashar di Arafah, zuhur asar. Kemudian maghrib isya itu jamaknya takhir, itu di Musdalifah. Yang jamak qashar karena safar. Begitu menurut mazhab Imam Syafi'i. Sementara lainnya mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwa jamak qashar itu bukan karena safar, tapi karena haji. Karena haji. Jadi walaupun orang dekat, walaupun orang Mekah, kalau ikut haji ya boleh jamak qashar. Zuhur asar jamak takdim di Arafah, atau menjelang masuk Arafah, kemudian maghrib isya jamak takhir di Musdalifah. Karena ini jamak qashar karena haji bukan karena safar, maka tempatnya pun ditentukan, yaitu jamak takdim zuhur asar itu di Arafah dan jamak takhir maghrib isya di Musdalifah. Artinya kalau sampean kok jamak takdim di Arafah gak boleh. Sampean jamak takdim di Arafah, setelah jamak takdim di Arafah terus berangkat ke Musdalifah. Biar penak, mergo nang Musdalifah repot. Sekarang kok agak susah di Musdalifah itu. Gak boleh. Ya, kalau maksa di salat maghrib di apa? Di Arafah, ya tidak boleh qashar, tidak boleh jamak. Jadi maghrib sih, baru salat maghrib sempurna, ngenteni isya salat lagi, dan juga isyanya sempurna 4 rakaat, tidak boleh qashar. Ini mazhab yang lain. Kalau Imam Syafi'i ya boleh aja jamak takdim di Arafah sebelum berangkat ke Musdalifah, karena takdimnya karena qashar jamak li safar. Bukan dihitung dari Mekah, tapi dihitung dari Indonesia. Begitu. Walhasil Kanjeng Nabi itu melaksanakan haji hanya 1 kali, yaitu haji wada itu saja. Setelah beliau hijrah ke Madinah. Tapi walaupun hanya 1 kali beliau haji, para ulama membaca kronologi dan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah itu, mereka mentafsiri macam-macam. Nah, terus ini loh pintarnya Wahabi itu ya. Wahabi mengarang kitab dengan judul apa? Haji bersama Rasulullah. Diterangkan kronologinya itu. Memang ya itu adanya memang. Ya kayak inilah. Nah, kemudian mereka memahami letterlek. Pokok lek haji karo Kanjeng Nabi modeling ini dikon yo kudu ngene. Tidak difahami macam-macam. Kalau Imam Syafi'i ya sama lah. Hadisnya sama, cuma Imam Syafi'i memahami Kanjeng Nabi itu qashar, jamak itu li safar, dihitung dari Madinah. Bukan dihitung dari Makkah ke Arafah Mina. Memang begitu gayanya Wahabi itu. Sampai saya pernah ke Masjid Ubung di Bali itu. Itu ya dulu kita yang megang. Terus bolah apa kita ini kurang pateng jamaah, akhirnya dikuasai Wahabi di Ubung itu. Saya masuk ke jedingnya itu ada banner spanduk
wudu menurut Rasulullah. Artinya wudu kita ini gak bener kabeh karena gak meniru Rasulullah. Wudu mereka yang bener, aku kurang ajar ngoten iki. Dan demikian mereka itu kalau mempengaruhi orang sing senengane sholawat nariyah, sholawat apalah al-fatihah, apa sholawat yang sering diamalkan oleh para kiai-kiai itu. Wahabi tanya begini, kamu yakin kalau doa sholawat ini diajarkan oleh Rasulullah? Ya mboten Ustaz, ini diajarkan oleh ulama ini kan begitu kan. Kalau yang dikarang yang disusun oleh Habib Soleh Tanggul sholawat apa? Lainil Qulub. Apa kata ustadz-ustadz mereka? Loh, kalau kamu tahu ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, mengapa kamu mengamalkan sholawat yang enggak diajarkan oleh Rasulullah? Loh, langsung medal murid ini kena sudah kurang ajar ya Wahabi itu. Sehingga Masya Allah, saya punya teman tokoh NU yang paling semangat memperjuangkan NU. Anaknya kuliah di Malang, jadi Wahabi kabeh sekarang. Ya karena mereka memang pintar di dalam mendoktrin, itu pintar, cara merangkul anak-anak kampus pintar. Sementara anak-anak NU dengan PMII-nya kadang-kadang malah ngelokori. Dengan faham liberalnya yang grogoti PMII malah tidak karu-karuan. Sampai ono yang melecehkan PMII, perkumpulan mahasiswa yang mugo-mugo isi Islam. Sampai begitu. Masya Allah, ya musibah lah, musibah. Kalau kita membaca sholawat dengan apa? Dengan takbir yang macam-macam yang diajarkan oleh masyayikh kita. Orang-orang Wahabi pun kalau Jumatan, kalau lagi apa menyusun khutbah, ya sholawatnya ya macam-macam ya. Mereka juga berusaha membuat redaksi yang cantik kan. Nah, sholawat kalau ingin yang cantik kan, ya macam-macam mereka bikin redaksi sholawat. Lalu sini diajarkan kanjeng Nabi dari Jibril dia ngomong nih kok Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah dari Jibril. Tapi Sayyidina Ali dan yang lain para sahabat membuat sholawat dengan redaksi yang macam-macam. Yang penting sholawat salam ala Rasulillah. Terusannya sekarang mereka sudah api-apian bikin redaksi. Wa kana Ibnu Umar wa qala Lais hadatsani Uqail an Ibnu Syihab qala akhbarani Salim anil Hajjaj ibn Yusuf ama nazalah in dalam jenane temurun sebab Hajjaj bin Yusuf bin Jubair radhiyallahu taala anhuma. masyaallah Hajjaj ini terus nyerang sahabat Abdullah bin Jubair sampai Abdullah bin Jubair dibunuh oleh Hajjaj. Ya Allah, saala takon dawa Hajjaj Abdullah bin Umar ini, Abdullah bin Umar yang ditanyakan. Radhiyallahu taala anhu, kaifa tasna'u? Hal kaya apa gawe sapa sira fil mauqifi ing dalem nggon wukuf yaum Arafah. Faqala Salim, maka dawuh sapa Salim putrane Abdullah, ing kunta lamun ana sapa sira turidu iku karepna sapa sira as-sunnate ing sunnah fajir mongko isu-isu ana sira bi sholati kelawan salat yaum Arafah ing dalam dina Arafah. Yani salat zuhur itu upayakan fi awalil waktu. Di sini kan hajir isu-isuan bukan kok isu temen, yani awal waktu di dalam salat zuhur dan sekaligus salat asar jamak qadim dan qashar. Ketika Salim jawab dhisik, sadurunge Abai jawab, faqala mangko dawuh sapa Abdullah ibn Umar, Abai Salim, sadak, bener sapa Salim, bener anakku ngomong ngono. Inna satune kaum yang di zaman Kanjeng Nabi, kanu iku ana sapa kaum ya jemauna iku jamak sapa kaum dia dengan Kanjeng Nabi ben nadzuri wal asyri antara nadzur lan asar fi sunnati dalam sunnah. Fakultu maka ngucap sapa ingsun lisa ingsun rawi. Nggih sapa ingsun iki? Ibnu Syihab
li Salim marang Salim. Afa'ala dzalik ana ta agawe kono penggawean yani jamak qasar dzur asar di awalul waktu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Salim, wal tattabi'una lan ana ta anut sapa sira kabeh fi darin dalam mengkono amal illa sunnata kejaba anut ing sunah Rasulullah. Nah, kita sudah bikin tradisinya ya karena begini Nabi mengajarkan. Kita ikut sunnahnya kanjeng Nabi. Begitu jawaban Salim bin Abdullah bin Umar. Bab qaslu khutbati bi Arafah. Bab nerangno nyendek khutbah ana ing Arafah. Wa bi laikal hadatsana Abdullah ibnu Maslamah. Qala barona Malik an ibni Syihab an Salim ibn Abdullah anna Abdul Malik ibn Marwan. Sutune raja Abdul Malik bin Marwan iki rajane sapa Hajjat. Kata baiku nulis surat sapa Abdul Malik bin Marwan, bapak sapa Umar Abdul Aziz maratuani. Nulis sapa Abdul Malik bin Marwan ilal Hajjat mana Hajjat ayat tamah ingin to anut sapa Hajjat bin Yusuf As-Saqafi bi Abdullah bin Umar ing Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma fil haji indal haji ni. Falamma kana maka nalikane tinemu apa yaum Arafah dina Arafah jaa maka rawuh sapa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma rawuh Mekah sebagai haji wa anna hale utawi ingsun rawiyatu Salim putrane Abdullah bin Umar ma'ahu sertane bapak ya Abdullah bin Umar hayna zaghat nalikane lingsir asyamsu apa srengenge au jalat lingsir apa srengenge fasaha maka bengok sapa Abdullah bin Umar inda fustatihi ana ing kemai Abdullah bin Umar aina hadza ikun dia atau tawiki fa kharaja ilaih maka metu sapa Salim ilaihi marang Abdullah bin Umar faqala maka dawuh sapa Ibnu Umar arwah berangkat faqala maka matur sapa Salim al-an sakniki niki berangkat. Qala dawuh sapa ramane Abdullah bin Umar naam ya saiki. Qala dawuh matur sapa si Salim anzirni mugi ngenteni jenengan ing kawula ufidu ngleberaken sapa kawula alayya ing atase ingsun ma'an ing banyu kula tak adus sekedap fanazala mongko temurun sapa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma hatta kharaja sehingga metu napa niku wau sapa Salim fasara mongko mlaku sapa Salim sapa nek kharaja oh niki anu nggih Hajat nih takon Hajat terus nggih Hajat yang takon niki faqala al-an qala Ibnu Umar arwa ayo berangkat faqala mongko matur sapa Hajat al-an niki qala dawuh sapa Ibnu Umar na'am ya saiki qala matur sapa Hajat anzirni ufidu alayya ma panazala mongko temu sapa Ibnu Umar hatta kharaja sanggo metu sapa si Hajat teko jeding teko tempat wudu teko fasara mongko mlaku sapa Hajat baini ing dalem antarane ingsun Salim wa baina abiran antarane bapak ingsun Abdullah bin Umar. Fakultu mongko matur sapa ingsun ing kunta lamun ana sapa sira turidu iku ngarepno sapa sira antusiba ing ento merkole sapa sira as-sunnata ing sunnah al yauma ing dalam iki dina faksur mongko nyendako sira al khutbata ing khutbah wa ajilan ngake-ngakekno sira al wukufa ing wukuf. Khutbah niku mboten masuk teng Arafah nggih. Badhe masuk teng Arafah. Lah terus tengene Mina mlaku nggih king Mina lewati Musdalifah ajeng dugi Arafah. Di bibir batas Arafah di situ Nabi khutbah. Yang mana tempat itu sekarang sudah dibuat monumen, dijadikan masjid yang diberi nama Masjid Namirah. Khutbah kanjeng Nabi masih di luar garis. Di luar garis nopo Arafah.
Nah, makanya masjid yang sekarang dibangun yang diberi nama Masjid Namiro itu sebelah kulon, sebelah mimbar itu masih belum masuk Arafah. Dan separuh ke timur itu baru masuk Arafah. Ini yang bahaya ini. Lalek wong kok wukuf nanggone pengimaman gak sah itu. Itu tidak masuk Arafah. Jadi kalau wukuf harus separuh masjid ke timur. Keteman nih kono kiblatnya ngulon, dadi kula mboten bingung penak. Nek tenggene Masjidil Haram bingung kula malah. Lawang Ka'bah niku jare kula pinggir lor, padahal di bener pinggir etan niku. Allah. Mantun khutbah lajeng baru masuk napa? Arafah. Masuk gak kok sekedar puter bablas sampai hampir ke tengah. Di Jabal napa? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu bukan kok di tengah persis, mboten ya agak ya enggak di tengah persis lah. Nah, Nabi di situ wukufnya, di ngisore Jabal Rahmah. Wong aku sing munggah ning Jabal Rahmah. Jabal cinta. Ya Rahmah mana kasih sayang mana Rahmah. Nah, karena mereka itu kan cerita yang walaupun dhaif tapi mutawatir. Kalau Sayyidina Adam dan Ibu Hawa diturunkan di bumi ini kan dipisahkan oleh Allah. Wong jumbritan sih. Dan itu 100 tahun jumbritan saling mencari itu. Ketemunya di Arafah di Jabal Rahmah. Jadi Jabal kasih sayang. Allah. Jadi kanjeng Nabi lek khutbah cepet-cepetan merendang segera masuk ke Arafah dan Nabi wukufnya di bawahnya gunung Jabal Rahmah. Faqala maqadawu sapa Ibnu Umar, bapakku, sodak, bener sapa Salim anakku. Bab takjil. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la lado asrafna wa tub alaina taubah taksir wastur lana al-aurat amin li walidi wal ali wal ikhwani was